Mayat Jaka berlari menghampiri Guntur yang bersimbah darah di tanah. Melihat semua itu, warga desa ketakutan. Ada mayat hidup! Lari! Bunuh mayat itu! Mayat itu harus dihancurkan! Kegaduhan terjadi. Beda pendapat dan ada yang melarikan diri ketakutan, namun ada juga yang tetap diam sambil berteriak agar bisa melawan mayat hidup itu bersama-sama. Gadis-gadis yang berdiri di dekat tubuh Guntur langsung berhamburan ketakutan. Kapak langsung terletak di tanah seketika. Mayat Jaka mendekati Guntur dan mulai menghisap darahnya. Api juga mulai membakar tubuh Guntur. Terdengar suara jeritan Guntur. Makin lama suara itu makin hilang. Gawat! Mayat itu akan sulit dilumpuhkan kalau tetap menghisap darah manusia. Ucap Kak Angga dengan wajah tegang. Apa yang harus kita lakukan, Kak? Aku memegang lengan Kak Angga. Tunggu di sini, kata ayah. Ayah berlari mengambil kapak yang terletak di tanah, lalu mendekati mayat Jaka yang sedang menghisap darah meskipun tubuhnya diselimuti api. Saat itu juga, ayah mengangkat kapak tersebut dan menancapkannya ke punggung mayat Jaka seperti sedang menebang pohon. Suara mayat itu membuat suasana mencekam. Mulutnya terbuka lebar sambil membalikkan badan ke arah ayahku. Awas, ayah! Teriakku karena takut ayah akan jadi korban mayat Jaka. Kak Angga langsung mencari senjata di sekitar gudang. Penduduk desa yang menyaksikan itu semua juga ikut mencari senjata seadanya, seperti dahan kayu dan cangkul di dekat gudang. Beramai-ramai mereka melayangkan senjata itu ke tubuh mayat Jaka. Ayah tidak henti-hentinya melayangkan kapak ke kepala, tangan ataupun tubuh mayat Jaka. Krak! Tubuh mayat Jaka terbelah dua seperti batang pohon yang tumbang setelah ditebang. Potongan tubuh mayat itu masih bergerak-gerak. Penduduk desa langsung menghancurkan tubuh mayat Jaka hingga berbentuk potongan lebih kecil dan akhirnya hangus dimakan api. Saat itu juga, tubuh Guntur juga hangus dimakan api. Kami semuanya terdiam menyaksikan mayat Guntur hangus dimakan api beserta hangusnya jasad putranya dan rumah besarnya. Di dalam rumah itu juga ada mayat Bu Jumi yang mati dihisap mayat putranya. Maaf, bukankah Anda Pak Bondan yang punya rumah kosong yang dihuni anak muda kota ini? Tanya seorang bapak-bapak kepada ayahku, sambil menunjukku dan Kak Angga. Betul, Pak. Bapak masih ingat aku. Aku Bondan, yang pernah diarak keliling desa dengan putriku Rahmi akibat fitnah dari Guntur, Jumi dan Kades Jeki. Jawab ayah dengan suara lantang yang disaksikan semua penduduk desa. Dengar semuanya. Aku ke desa ini ingin membuktikan kejahatan Guntur dan Kades Jeki. Saat itu putriku mereka, aku menyelamatkan putriku, tapi mereka menyebarkan fitnah menuduhku berzina dengan putri kandungku untuk menutupi kejahatan mereka. Tentu kalian masih ingat kejadian beberapa tahun yang silam. Sekarang kalian lihat. Orang yang kalian percaya ternyata menjual anak gadis kalian. Bahkan perbuatan mereka tidak tercium karena kalian semua percaya kepadanya. Sekarang, aku mau membersihkan namaku dan nama almarhum putriku, aku. Ayah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi waktu itu. Fitnah kepada ayah dan Kak Rahmi ulah dari perbuatan Guntur, Kades Jeki dan Bu Jumi yang gila harta. Bahkan meskipun semua ini sudah terbalaskan, rasa sedih kehilangan Kak Rahmi masih membekas dan mungkin tidak akan hilang. Penduduk desa yang mengenali ayahku langsung meminta maaf. Hari ini, nama ayah dan Kak Rahmi sudah bersih dan fitnahan itu seiring dengan habisnya nyawa para pelaku yang menfitnah. Maafkan kami, Pak Bondan. Kami terlalu percaya dengan kepala desa kami. Kami tidak melihat keburukan di diri mereka. Tolong, tinggallah di desa ini. Mari bangun lagi desa kita. Kami butuh orang seperti Anda, Pak Bondan. Ucap seorang lelaki tua yang disegani di desa ini. Mungkin karena keberanian ayah melawan mayat hidup di saat kejahatan Guntur terungkap, dan banyaknya gadis-gadis yang selamat hari ini. Betul Pak Bondan, tolong gantikan Guntur sebagai kepala desa kami. Timpa salah satu penduduk. Jadilah kepala desa kami.
Bimbing kami agar desa ini terhindar dari kejahatan terselubung seperti yang dilakukan Guntur. Hidup Kades Bondan! Hidup! Ayah terdiam sesaat. Sesekali ayah menatapku dan Kak Angga. Aku dan Kak Angga menganggukkan kepala agar ayah menerima tawaran penduduk desa untuk menjadi kepala desa. Akhirnya ayah menerima tawaran penduduk desa untuk menjadi kepala desa. Rasa lega karena nama baik ayahku kembali meskipun bertahun-tahun memperjuangkannya. Sesuatu yang diawali dengan niat dan perilaku jahat akan berakhir tidak baik atau tidak sempurna. Kejahatan pasti mendapatkan balasan. Karma itu nyata dan pasti berlaku. Mbak, ayahmu jadi kepala desa ini. Tidak akan ada lagi kejahatan, aku bisa lega berjalan di siang hari tanpa rasa takut lagi. Ucap Ningrum tersenyum melihat warga desa bersorak menyambut ayahku. Aku akan bawa kakakmu kembali ke desa ini. Kita bisa hidup damai di desa yang indah ini. Aku merangkul pundak Ningrum. Ningrum! Ningrum! Tiba-tiba bibi Ningrum berlari mendekat. Seketika dia langsung merangkul Ningrum, saat itu juga, Ningrum melepaskan rangkulan bibinya sambil melotot. Rum, kenapa kamu marah, nak? Tanya bibi Ningrum terkejut. Kamu bukan bibiku atau keluargaku lagi. Kamu menjual kakakku ke keluarga Guntur, dan suamimu juga ingin menjualku. Ningrum bersuara lantang hingga semua penduduk desa menyaksikannya. Itu tidak benar. Kamu keponakanku. Lastri pergi ke kota cari kerja, Rum. Jawab bibi Ningrum gugup. Bohong! Kakakku Kades Jeki, semua warga di sini menyaksikannya. Dan aku juga mau membuat pengakuan padamu. Aku membunuh suamimu. Apa? Tidak mungkin kamu bisa membunuh suamiku. Dia pamanmu, tubuhnya besar dan kuat, jangan bercanda. Apakah suamimu pernah pulang setelah membawa paksa aku ke keluarga Guntur? Tidak mungkin. Suamiku masih hidup, kamu pasti bohong. Bibi Ningrum tidak terima mendengar suaminya mati. Jangan pernah ganggu hidupku dan kakakku. Aku tidak akan mau menjadi bagian keluargamu meskipun kamu adik dari almarhum ibuku. Sudah cukup penderitaan kami ulahmu dan suamimu. Ningrum meneteskan air mata berbicara. Dasar wanita tidak punya hati. Keponakanmu sendiri dijual. Caci seorang ibu-ibu. Seharusnya kamu juga terbakar di api itu. Kita seret wanita jahat ini. Ayo, mati saja kau. Warga merasa geram melihat bibi Ningrum. Saat itu juga, ibu-ibu yang ada di sini mendekati bibi Ningrum, lalu memukul dan menjambak rambutnya. Melihat itu semua, Ningrum diam menatap tanpa ada rasa kasihan, mungkin penderitaannya dan Lastri selama ini sangat besar dan membekas. Cukup! Cukup ibu-ibu! Kita tidak bisa main hakim. Jika ada yang bersalah, sebaiknya kita lapor polisi. Ayah menenangkan suasana. Saat itu juga, para ibu-ibu terdiam dan menjauhi bibi Ningrum. Tapi dia sudah terbukti salah, Pak Bondan. Dia menjual keponakannya. Jawab seorang ibu-ibu. Jika dia penduduk desa ini, hukumannya adalah dia harus meninggalkan desa. Tapi jika bukan penduduk desa ini, seumur hidupnya tidak boleh menginjakkan kaki di desa kita. Kedua keponakannya, biar tinggal bersamaku dan putriku. Selama ini kakaknya bersamaku di kota karena melarikan diri dari pengejaran Guntur. Warga desa setuju dengan ucapan ayah. Main hakim tidak akan menyelesaikan masalah. Saat itu juga, bibi Ningrum pergi dari desa ini dalam keadaan malu atas terungkapnya kejahatannya. Tapi, dia tidak menanyakan di mana keberadaan mayat suaminya. Mungkin dia tidak percaya seorang Ningrum bisa membunuh suaminya yang berotot besar. Entahlah. Kak Bima. Oh tidak. Aku harus membawa bantuan. Kak Bima sedang sekarat, aku harus ke sana. Kak Bima sedang terluka parah. Tolong aku membawanya. Aku ingin Kak Bima selamat. Ucapku dengan mata berembun. Aku meminta izin kepada ayah.
Aku dan Kak Angga ingin menemui Kak Bima di dekat semak-semak dekat danau. Mbak Ireng pasti kesulitan karena di sana tidak ada tempat berteduh yang layak. Kak Angga melaju mobil menuju dekat danau. Aku duduk di samping Kak Angga dengan perasaan yang teramat cemas. Aku takut Bima tidak tertolong dan aku kehilangannya, membayangkannya saja aku tidak sanggup. Aku belum sanggup kehilangannya, aku belum sanggup. Bima ada di tengah-tengah semak pohon di sana, Kak. Ucapku sambil menunjuk ke arah semak-semak tinggi di dekat danau. Kak Angga memakir mobil, lalu kami berjalan masuk semak-semak itu karena jalan yang kami tempuh tidak bisa dilalui mobil. Cepat, Kak! Kataku berjalan di depan Kak Angga. Iya, Ki. Jawab Kak Angga berusaha melangkah cepat, tapi matanya melihat ke sekitar semak-semak, mungkin was-was karena binatang berbisa. Itu lokasinya, Kak. Aku menunjuk pohon yang tidak jauh dari kami melangkah. Sampai di dekat pohon, lokasi aku meninggalkan Bima bersama Mbak Ireng, aku terperanjat melihat tanah sekitar pohon. Banyak darah berceceran, hanya ada sisa api unggun yang pernah kubuat, tidak terlihat Mbak Ireng dan Bima. Kenapa mereka tidak ada? Ucapku dengan perasaan tidak enak. Aku takut terjadi sesuatu pada Bima. Oh tidak. Apa yang terjadi? Kenapa banyak darah berceceran? Bab ke-106. Di mana Bima dan Mbak Ireng? Kenapa mereka tidak ada, dan kenapa banyak darah berceceran di tanah? Api unggun yang kubuat hanya menyisakan arang berasap. Kamu yakin ini tempatnya, Ki? Tanya Kak Angga menatapku. Yakin, Kak, meskipun malam, aku masih sangat ingat. Ini api unggun yang kubuat untuk membakar pisau digunakan untuk mengeluarkan peluru. Jawabku menunjuk bekas api unggun. Gelap malam diterangi sinar bulan, aku dan Kak Angga menggunakan sinar senter ke sekitar. Tidak ada satupun manusia lain yang terlihat, hanya semak-semak dan pohon-pohon yang mengelilingi tempat kami berpijak. Biar aku periksa ke sekitar tempat ini, mana tahu ada petunjuk. Kak Angga memeriksa semak-semak yang tidak begitu jauh. Aku terpaku dengan perasaan yang teramat khawatir. Aku takut terjadi sesuatu dengan Bima. Ki, coba kita cari ke rumah Mbak Ireng, mana tahu Bima dibawa ke sana. Ide Kak Angga benar juga. Tanpa berpikir panjang, kami segera melangkah meninggalkan tempat itu menuju mobil. Rasanya aku ingin cepat sampai, keadaan Bima sedang sekarat, Mbak Ireng bilang lukanya sangat parah. Bima tidak sadarkan diri. Dalam perjalanan di atas mobil, aku selalu melihat keluar jendela berharap menemukan Bima dan Mbak Ireng. Tapi percuma, apa yang kuinginkan tidak aku dapatkan. Aku tidak melihat apa yang ingin kulihat. Untuk menuju rumah Mbak Ireng, kami harus berjalan kaki dari dekat rumah kayu dan terus jauh ke belakang melalui semak-semak. Tidak ada waktu bagiku memberitahu ayah atau meminta bantuan warga mencari keberadaan Bima. Aku ingin pastikan dulu di rumah Mbak Ireng. Warga pasti salah faham dengan Bima karena mereka hanya tahu kalau Bima anak Guntur dan Bu Jumi. Untuk menjelaskan akan makan waktu lama, aku takut Bima tidak tertolong. Jangan terburu-buru, Ki! Aku takut ada ular. Ucap Kak Angga melangkah di belakangku. Cepat, Kak! Rumah Mbak Ireng masih di ujung sana. Jawabku melangkah cepat sambil menggunakan senter menerangi jalan. Saat aku melewati sebuah pohon, pikiranku teringat dengan sebuah kenangan. Kenangan bersama Bima di saat dia menolongku setelah kakiku tertembak. Kami bersandar di bawah pohon dengan satu kain sarung. Saat itu aku belum begitu menyadari perasaanku pada Bima. Tapi sekarang, jika perasaanku seperti ini, aku ingin itu terulang lagi, akan kupeluk dia. Kenapa berhenti? Tanya Kak Angga melihatku menghentikan langkah sesaat di dekat pohon. Oh, aku, ayo kita lanjutkan, Kak. Jawabku gugup. Itu kenanganku dengan Bima. Dan kenangan itu adalah kenangan indah meskipun kakiku tertembak. Kami terus melangkah di kegelapan. Suara burung hantu membuat suasana mencekam. Rasanya aku tidak merasakan lelah,
dalam pikiranku hanya ingin menemukan Bima, cinta pertamaku. Itu gubuknya, Kak. Aku menunjuk sebuah gubuk yang tidak jauh dari kami. Ayo. Kata Kak Angga mempercepat langkah. Kulihat gubuk itu gelap seperti tidak ada penghuni. Biasanya Mbak Ireng menerangi gubuk dengan api obor yang disangkutkan di tiang gubuk di luar pintu. Tapi semua itu tidak kudapati. Perasaan tidak enak berselimut dengan sedih dan khawatir yang teramat dalam. Dadaku terasa sesak. Tok 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 tok. Mbak Ireng. Teriakku sambil mengetok pintu gubuk. Tok tok tok. Mbah, buka pintunya. Buka, Mbah. Aku panik, air mata tidak bisa kubendung, aku hampir hilang akal. Tok 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 tok. Buka pintunya. Kak Bima. Kak Bima. Tok tok tok. Buka pintunya. Mana Kak Bima? Tenang, Ki, tenang. Kak Angga memelukku seketika. Kak, Bima pasti ada di dalam. Cepat robohkan pintu ini. Aku ingin melihatnya. Aku berkata sambil menangis. Tenanglah, Ki. Tenang. Aku melepaskan pelukan Kak Angga. Ayo kita robohkan pintu ini. Aku yakin Bima di dalam. Dia akan baik-baik aja. Kan, Kak? Tenang, Ki. Tenang. Bentak Kak Angga dengan suara lantang. Saat itu juga aku terdiam. Tenangkan dirimu. Jika kamu panik, itu akan menghalangi kita mencari Bima. Tunggu di sini, biar aku periksa sekitar pondok ini. Kak Angga melangkah ke belakang pondok. Aku terdiam dan menyeka air mataku. Apakah ini rasanya kehilangan cinta? Rasanya separuh nafasku hilang, rasa ini sangat menyiksaku. Aku teringat ada jendela di belakang gubuk ini. Aku langsung melangkah dan ternyata Kak Angga sedang memanjat jendela untuk masuk. Kak, apakah orang di dalam? Tanyaku berdiri di dekat jendela. Gelap, Ki. Sepertinya gubuk ini kosong. Jawab Kak Angga setelah berdiri di dalam kamar. Aku ikut masuk memanjat jendela. Rasanya aku belum puas sebelum melihat langsung. Sampai di dalam kamar, tidak kulihat Bima atau Mbak Ireng di sini. Gelap, aku dan Kak Angga berusaha menerangi semua ruang gubuk dengan senter, tapi apa yang kucari tidak aku dapati. Rasa kecewa, aku melangkah meninggalkan gubuk Mbak Ireng. Dalam setiap langkahku, aku terus mencari dan berharap melihat Bima dan Mbak Ireng. Tapi nihil, aku pulang dengan kecewa besar. Kak Bima, kamu di mana? Batinku terus melangkah. Mbak, bangun. Aku berusaha membuka mata. Kulihat jam dinding, jarum pendeknya menunjukkan angka 9, ternyata aku baru tidur 3 jam. Cahaya matahari menembus masuk melalui jendela kamarku. Pagi, Mbak. Sapa Ningrum lagi. Kulihat dia duduk di tepi ranjang sambil tersenyum membangunkan aku. Aku menyeringit berusaha untuk bangun. Ada apa? Tanyaku bangkit untuk duduk. Ayo aku bantu mencari Mas Pusaka. Ajak Ningrum. Ternyata Ningrum membaca isi hatiku. Semalam aku sulit memejamkan mata, meski tubuhku terbaring. Itu karena aku menyembunyikan air mata kesedihan. Aku betul-betul merasa sangat kehilangan. Kamu di rumah aja, ayahku sedang mengusahakan kakakmu balik ke sini. Jawabku tidak semangat. Mbak, kamu pernah cerita kalau Mbak Lastri pernah dibawa ke rumah seberang danau. Kenapa kita tidak ke sana saja? Oh iya, Ningrum benar. Semalam aku sangat panik hingga tidak terpikirkan. Rumah itu dekat dengan danau, mungkin saja Mbak Ireng membawa Bima ke sana. Tanpa berpikir panjang, aku mandi dan siap-siap menuju ke sana. Aku akan berkuda agar mudah melalui jalan semak-semak. Ayahku mana, Rum? Tanyaku sambil memakai jaket. Ada di gudang rumah terbakar itu. Ada pertemuan dengan penduduk desa.
Sepertinya paman ingin membagikan setengah uang emas yang didapat di ruang bawah tanah untuk semua mbak-mbak yang jadi korban. Tapi, Ningrum terdiam seperti berpikir. Tapi apa? Aku duduk di samping Ningrum menatapnya. Tapi setengahnya lagi akan diberikan ke Mas Pusaka, karena Mas Ganteng bilang, itu milik Mas Pusaka juga. Jadi uang dan emas guntur yang disimpan di ruang bawah tanah gudang berhasil ditemui ayah. Kak Angga juga menceritakan ke penduduk desa tentang Bima. Intinya Kak Angga membersihkan nama Bima dari prasangka buruk karena selama ini warga desa hanya tahu kalau Bima anak Bu Jumi dan Guntur. Aku pergi dulu. Bilang Kak Angga dan ayah aku ke rumah seberang danau. Tapi, Mbak, sebaiknya pergi bersamaku saja. Lagian Mas Ganteng sudah minta bantuan penduduk desa mencari Mas Pusaka. Tidak. Kamu tetap di rumah. Apapun itu, aku tetap ingin mencarinya. Sekarang ini tidak ada yang perlu ditakutkan. Guntur sudah mati. Desa ini aman. Ningrum terdiam dengan wajah cemberut. Aku tahu dia mengkhawatirkan aku. Tapi sekarang ini Guntur sudah mati. Tidak ada yang perlu ditakutkan lagi di desa ini. Saat ingin ke kandang kuda, aku melihat di gudang sangat ramai penduduk desa dan gadis-gadis bekas tahanan Guntur. Kak Angga juga sibuk membantu ayah. Aku tidak ingin mengganggu ayah dan Kak Angga. Menunggangi kuda, aku ingin secepatnya sampai ke danau. Aku sangat berharap menemukan Bima. Dalam perjalanan, kulihat beberapa penduduk desa lalu lalang seperti biasa. Aku terus memacu kuda dengan sangat cepat. Sampai di tepi danau, kudaku ikat di dekat pohon, lalu aku menaiki sampan menuju seberang danau. Dalam melintasi danau, aku teringat saat terjun ke danau bersama Bima untuk melarikan diri dari Guntur. Saat itulah aku terakhir berbicara dengan Bima, hingga dia dipukul Guntur dan terluka parah, semua demi menyelamatkan aku. Tidak terasa air mataku membasahi pipi. Aku merindukan Bima. Akhirnya aku sampai di seberang danau. Setelah mengikat sampan, aku melangkah mendekati rumah, di mana dulunya digunakan untuk tempat membangkitkan mayat Jaka. Semua terlihat sepi. Tidak ada sosok manusia pun yang terlihat. Aku melangkah mendekati pintu rumah itu. Pintu kubuka. Pintunya tidak dikunci hingga aku bisa masuk dengan mudah. Di ruang tamu terlihat sangat rapi. Aku melangkah ke kanan menuju kamar yang ditempati Bima. Setelah memeriksa semua kamar, aku tidak mendapatkan hasil. Bima tidak terlihat dan rumah ini mungkin hanya aku sendirian. Aku mencoba melangkah ke ruang tengah dan setelah itu ke dapur atau ruangan lainnya. Sekarang kakiku sudah menginjak ruang tengah. Aku mencoba melihat ke kamar yang pernah dihuni mayat Jaka. Kubuka pintu kamar itu dan melihat ke dalam. Sepi, boks pendingin mayat sudah tidak ada. Yang ada hanya bunga melati layu dan ceceran darah mengering mengotori lantai. Ini seperti bekas ritual yang dilakukan Garot. Aku melangkah menuju dapur. Hampir mendekati dapur, mataku melihat bayangan orang melintasi dapur. Kak Bima! Mbak Ireng! Teriakku memanggil sambil berlari ke dapur. Sampai di dapur, aku tidak melihat keberadaan sosok manusia. Pintu belakang untuk keluar dari rumah ini terkunci dari dalam. Mustahil orang itu keluar, hanya ada satu pintu menuju keluar dari dapur ini. Aneh, aku tidak salah lihat, ada seseorang di rumah ini. Aneh. Mataku tidak salah melihat bayangan seseorang di sini. Kulihat di dapur ini, ada lemari piring, dan alat-alat dapur dari anyaman bambu berjejer di sudut dinding, dan ada peti besar tidak tertutup tempat menyimpan bermacam perkakas. Pintu keluar terkunci dari dalam, mustahil seseorang tersebut tidak berada di sini. Pasti ada pintu keluar yang lain, rumah ini besar dan misterius. Guntur dan Jumi pasti membangun rumah ini ada tujuan, seperti rumah kayu dan gudang. Dua tempat itu ada lorong bawah tanah yang tidak diketahui penduduk desa. Sekilas dari luar hanya seperti bangunan biasa pada umumnya. Aku mulai memeriksa dapur ini. Wastafelnya tidak ada yang aneh. Keran air meneteskan setetes demi setetes air. Tapi kenapa wastafelnya basah? Aku beralih ke kompor. Ada kompor minyak tanah dan sebuah kuali masak ukuran kecil tertengger di atasnya. Kalau kuperhatikan,
Kuali ini masih berminyak seperti selesai menggoreng. Aku mencoba memegang kuali itu. Kuali ini masih panas. Tidak salah lagi, ada seseorang di rumah ini. Tapi kenapa dia menghilang? Dia lewat mana? Rasa penasaran membuatku membuka lemari piring. Ada banyak piring-piring cantik tersusun rapi lengkap dengan alat makan lainnya. Dinding lemari piring ini ku coba sedikit mendorongnya, tetap tidak ada yang aneh, hanya lemari piring biasa. Tapi kenapa 3 buah piring masih basah seperti baru dicuci? Air cucian piring menetes dari piring tersebut. Aku menghela nafas. Tidak kutemukan petunjuk keberadaan seseorang tersebut. Aku mencoba membuka pintu belakang. Pintu berderit. Sekarang aku bisa melihat halaman belakang rumah ini. Hanya ada pohon-pohon dan semak-semak liar hampir memenuhi halaman, hembusan angin menyisiri daun pepohonan. Tidak ada sosok manusia ataupun suara manusia. Aku kembali menutup pintu. Setelah kututup, mataku terpana melihat tampah bambu besar tersandar di dinding sudut dapur. Sandaran tampah itu terlihat aneh karena merapat seperti dilem menempel di dinding. Aku ingin menyentuh tampah itu. Pintu? Batinku setelah menarik tampah itu. Tampah itu digunakan untuk menutup daun pintu. Aku mencoba masuk, sedikit membungkukkan badan. Akhirnya aku bisa berdiri di sebuah tangga dan entah menuju kemana. Aku sudah turun dari tangga. Guntur dan Jumi seperti terbiasa membangun tempat-tempat tersembunyi seperti lorong bawah tanah. Ini hanya lorong untuk jalan dan entah kemana. Kugunakan senter ponselku untuk menerangi. Tidak ada ruangan di sisi kiri kanan. Aku terus melangkah menyusuri jalan rahasia ini. Sampai di ujung lorong, aku dipertemukan 2 jalan bercabang, sisi kiri dan sisi kanan. Aku berdiri sejenak melihat ke kiri lalu ke kanan. Ke kanan aku melihat cahaya masuk, sepertinya itu ujung jalan ini menuju alam luar. Tapi, yang sebelah kiri tampak gelap dan seperti jalan buntu. Aku memilih ke kiri. Jalan lorong ini hanya bisa dilewati 1 orang. Cahaya dari lorong sebelah kanan memantul ke dalam hingga aku bisa melihat jalan di lorong sebelah kiri. Ponselku simpan lagi di saku celanaku. Sambil melangkah, aku mencoba meraba dinding lorong. Tidak ada pintu kamar seperti pikiranku, dan akhirnya aku sampai di ujung lorong. Jalan buntu! Batinku berdiri sambil melihat dinding lorong. Uhuk, 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 uhuk. Samar-samar aku mendengar suara seseorang batuk. Di sini hanya dinding buntu. Aku menempelkan telingaku ke dinding lorong arah suara batuk itu. Uhuk, uhuk, uhuk. Suara batuk itu semakin jelas. Aku yakin ada seseorang di balik dinding. Tapi dari mana pintu masuknya? Rasa penasaran membuatku meraba semua dinding di dekatku berdiri. Untuk memperjelas, aku menggunakan senter ponselku. Pintu! Batinku terpana melihat sebuah garis lurus seperti pintu kecil di dinding. Sepintas ini tidak terlihat jelas, perlu kejelian mata. Aku mendorong pintu rahasia itu. Pintu itu tidak terbuka. Kuperhatikan dinding itu dari atas ke bawah. Di sudut lantai pintu, ada sebuah kayu balok kira-kira sepanjang 10 cm, tertanam di lantai. Aku mencoba menarik kayu balok itu, tapi tidak ada hasilnya, dan aku menekannya menggunakan kaki. Tiba-tiba pintu di dinding terbuka. Aku mengeluarkan pisau yang biasa aku selipkan di sepatuku. Perlahan aku masuk ke kamar itu dengan sangat hati-hati. Baru 1 langkah aku menginjakkan kaki di dalam kamar itu, tiba-tiba pintu itu tertutup sendiri. Oh tidak! Aku membalikkan badan mencoba membuka pintu itu, tapi sia-sia. Di lantai tidak aku temui balok kayu seperti di luar saat aku membuka pintu. Aku tidak menemukan cara membukanya. Aku terperanjat mendengar suara batuk itu lagi. Aku melangkah pelan ingin melihat siapa yang ada di kamar ini. Ada seseorang. Batinku terpana melihat ranjang ada seseorang tidur memimiring membelakangi arahku. Kulihat kamar ini ada sebuah lemari pakaian, meja kecil dan sebuah sofa panjang. Tidak ada orang lain selain seseorang yang terbaring di ranjang.
Aku mendekatinya sambil menodongkan pisauku. Berbalik, atau aku akan menusukku. Gertakku berdiri di depan ranjang. Ki, Namaku dipanggil sambil sosok itu membalikkan badan. Kak Bima. Aku langsung meletakkan pisauku di meja samping ranjang, lalu mendekati Kak Bima. Ternyata yang terbaring di ranjang ini adalah Kak Bima. Aku tidak mengenali suara batuknya, suaranya parau, badannya terlihat lemah. Kakekku. Kak Bima menyentuh pipiku sambil tersenyum. Kak Bima. Aku memeluknya erat. Rasanya aku menemukan separuh hidupku yang telah hilang. Aduh, Aku melepaskan pelukan. maaf Kak, aku memelukmu kencang. Ucapku sambil duduk di tepi ranjang. Rasanya jantungku mau keluar, Ki. Idih, aku kira kamu sakit. Aku tidak akan sakit kalau kamu yang memeluk, lebih dari pelukan pun aku pasrah. Tuh, kan, mulai lagi. Kondisi lemah aja masih bisa bercanda. Aku berusaha memalingkan muka maluku. Cantik. Apa? Oh, bukan. Dari mana kamu tahu aku di sini? Bukan Keke namanya kalau tidak bisa mencari. Jawabku tersenyum. Oh ya, Kak. Aku berhasil membunuh Guntur. Ayo kita balik ke desa. Di sana kita tidak perlu takut atau sembunyi lagi. Aku menceritakan semua yang terjadi. Mulai dari aku membawa tubuh Bima hingga bertemu Mbak Ireng, sampai kejadian di gudang dan terbakarnya mayat Jaka beserta tubuh Guntur. Tidak lupa aku juga menceritakan apa yang sedang terjadi di desa sekarang. Ayahku dan Kak Angga membagikan setengah uang emas yang disimpan Guntur di sebuah kamar bawah tanah di gudang, kepada gadis-gadis tahanan Guntur selama ini. Terima kasih, Ki. Aku membalas ucapan Bima dengan senyum. Bima mencoba bangkit untuk duduk. Aku membantunya karena dia seperti kesulitan karena sakit. Mana Mbak Ireng, Kak? Tanyaku, karena tidak terlihat siapapun di sini. Entahlah, tadi masih di sini, mungkin cari akar dan daun-daunan. Jawab Bima. Aku tidak menyangka banyak ruang rahasia di sini. Oh ya, Kak. Jadi yang di dapur tadi kamu tidak melihat aku datang. Semenjak aku dibawa ke sini, aku belum menginjakan kaki ke rumah. Mungkin itu. Ucapan Bima terhenti. Pintu terbuka, muncullah seorang wanita berbadan kurus dengan wajah aneh meleleh seperti lilin, sehingga menutupi sebagian kedua matanya, kulitnya agak hitam dan rambutnya keriting sebahu. Sepintas kulihat dia sangat mirip dengan Bu Jumi. Wanita ini cacat wajah. Siapa dia, Kak? Tanyaku terkejut melihat wajahnya tidak seperti manusia normal. Wanita itu berdiri di depan pintu memegang boneka bayi, dan terpana melihatku duduk di samping Bima. Seharusnya dia di posisiku selama ini. Jawab Bima sambil menatap wanita itu. Runti, kesinilah. Bima memanggil wanita itu. Dia langsung melangkah mendekati kami. Posisinya tepat di depanku. Kenalkan, ini calon istriku. Kak Bima menunjukku. Jawab wanita itu tersenyum dan tiba-tiba dia memelukku. Aku menatap Kak Bima, dengan perasaan heran, aku membalas pelukan wanita yang dipanggil Runti. Dia seperti tidak bisa berbicara. Setelah pelukanku dilepas, Runti duduk di sofa sambil bermain boneka. Kulihat dia tidak normal, sifatnya seperti anak-anak. Dia kelainan dari kecil, kata Bima. tapi dia mirip dengan Bu Jumi. Siapa dia, Kak? Kamu benar, seharusnya dia di posisiku. Karena kelainan, dia tidak diakui dan disembunyikan di sini. Guntur malu punya anak seperti dia, makanya aku yang menggantikannya. Dari cerita Bima, Runti anak kandung Bu Jumi dan Guntur. Karena kelainan dari Runti, dia disembunyikan dari warga desa. Mbak Ireng bercerita ke Bima, semua itu akibat dari penyembahan setan yang mereka lakukan. Mungkin ini semacam tumbal atau resikonya.
Anak kandung yang menerima akibatnya. Pintu dibuka. Kami terdiam berbicara lalu melihat ke pintu. Mbah, Sapaku melihat Mbak Ireng muncul di pintu. kamu di sini? Mbak Ireng terkejut melihatku. Sekarang kita akan balik ke desa, semuanya sudah aman, Mbah. Iya, aku baru tahu setelah mengunjungi desa. Jadi kamu anak Pak Bondan? Astaga, ternyata ibumu penduduk asli desa ini. Mbak Ireng duduk di samping Runti. Sepertinya Mbak Ireng baru mengetahui tentang aku. Aku tersenyum menanggapi karena selama ini aku menyimpan rapat tentang asal-usulku. Semua demi membalaskan dendam. Apa? Pak Bondan siapa? Tanya Bima menatapku, alisnya bertaut. Kamu tidak tahu aku, Kak. Aku Lani, putri bungsu pemilik rumah yang aku tempati bersama Kak Angga. Astaga! Jadi kamu anak yang suka bikin Bang Jaka menangis dulunya? Aku ingat sekali, kamu melemparnya dengan batu hingga ibu memarahimu. Bima merangkul pundakku. Aku menanggapi tertawa kecil. Aku betul-betul tidak mengenalimu, Lani. Dulu kamu tidak secantik sekarang. Sambung Bima. Aku betul-betul tidak percaya kamu adalah Lani. Bima masih menatapku. Itu adalah kenangan waktu kecilku di desa ini. Saat itu aku dan Kak Rahmi bermain di sawah. Jaka dan Bima datang dan mencoba mengganggu kami bermain. Aku melawannya dengan melempari batu hingga mengenai kening Jaka dan berdarah. Malamnya Bu Jumi datang ke rumahku lalu memarah-marahiku di depan ayah. Tapi setelah mereka pulang, ayah tidak memarahiku, malah ayah mengacungkan jempol bentuk menyukai tindakanku karena berani melawan anak laki-laki. Jaka terkenal anak nakal dan semena-mena terhadap anak-anak lain. Runti, sekarang kamu tidak perlu tinggal di lorong ini lagi. Ayo kita ke atas, kamu berhak hidup normal, nak. Ucap Mbak Ireng ke Runti. Runti menggelengkan kepala menjawab. Sangat terlihat dia ketakutan. Ternyata Runti dilarang berkeliaran di rumah itu. Jika dia melanggar, Guntur menghukum cambuk dan itu sangat membekas di pikiran Runti. Dia sangat ketakutan. Akhirnya Runti dibujuk menempati salah satu kamar di rumah ini. Bima meminta Mbak Ireng juga tinggal di rumah ini, sekarang mereka juga bagian dari keluarga Bima. Pov Bima. Ayo kita keluar, Kak. Ajak Keilani lalu berdiri berusaha membantuku. Kulihat Mbak Ireng dan Runti sudah duluan. Aku berusaha berdiri, tangan kaki memegang kedua lenganku. Saat wajahnya sangat dekat di depanku, rasanya jantung ini berdebar tidak karuan. Kok melihatku gitu? Keilani mengerutkan jidatnya. Ki. Aku menatap mata Keilani. Apa? Keilani membalas tatapanku. Ki. Aku mengulangi panggilanku. Ya, apakah Bima? Oh tidak. Kenapa lidahku kaku menatap mata itu? Jantungku seakan mau keluar. Sebenarnya aku ingin mencium bibirnya, cinta dan hasratku bersatu. Aku berusaha menahannya agar gadis yang kucintai ini tidak menjauhiku. Dan semuanya juga demi menghargainya. Apaan, Kak? Keki masih menatap dekat sambil memegang lenganku. Aku langsung menarik Keki ke pelukanku. Dia membulatkan mata diam tidak melawan, dari wajahnya terlihat tegang. Perlahan ku cium bibirnya, tapi... Aduh! Bibirku sakit, luka lebam di sekitar mulutku belum sembuh. Perih. Syukurlah. Ucap Keki sambil mengurut dada. Hahaha. Aku tertawa melihat reaksi Keki. Kok tertawa, Kak? Pasti belum ada yang pernah menciummu sebelum aku, wajah cantik itu tegang sekali, hahaha. Aku tidak bisa menyembunyikan tawaku. Ih, kamu jalan sendiri, aku duluan. Kaki terlihat cemberut. Dia melepaskan lenganku dan ingin melangkah ke pintu. Tunggu Ki. Aku langsung memegang tangannya. Jangan marah,
Ki. Ucapku lagi. Keki diam dan masih cemberut. Coba rasakan ini. Aku meletakkan telapak tangan Keki di dadaku. Apaan? Coba dengar ini. Aku mengarahkan kepala Keki agar dia mendengar detak jantungku. Apaan, Kak? Aku hanya dengar detak jantungmu. Ucap Keki. Telinga kanannya masih menempel di dadaku. Itu detak jantung cinta, aku sangat mencintaimu, Ki. Mendengar perkataanku, Keki langsung memelukku dan berkata, aku hampir gila takut kehilanganmu, Kak. Astaga, Keki menangis untukku. Apakah kali ini dia juga punya perasaan yang sama denganku? Oh ya, dia pernah bilang mencintaiku waktu itu. Jangan menangis. Aku menyeka air mata Keki dengan jariku. Apakah aku bisa menjadi suamimu? Keki tersenyum, lalu dia menganggukkan kepala. Hari ini aku sangat bahagia. Cintaku tidak bertepuk sebelah tangan. Aku akan berusaha membahagiakan Keilani, aku akan menjadi suami bertanggung jawab untuknya. Hanya itu. 1 bulan setelahnya, aku sudah membangun rumah di bekas rumah yang terbakar. Tidak sebesar rumah yang dulu, tapi itu cukup buat aku dan Keki beserta anak-anak kami setelah menikah. Aku melanjutkan usaha perkebunan. Angga balik ke kota. Dia juga merintis usaha di sana dan mungkin juga akan menikah dengan pacarnya. Aku meminta maaf pada Geni karena membiarkannya dilukai Bu Iyah saat ritual untuk mayat Bang Jaka. Saat itu aku masih belum berani melawan atau pintu hatiku belum terbuka. Cinta merubah segala-galanya, aku berusaha ingin menjadi yang terbaik bagi orang yang aku cintai. Saat cinta itu merasuki jiwaku, aku selalu berpikir dan takut kalau orang yang aku cintai menjauh. Hanya berusaha yang terbaik bagi sosok yang tercinta. Lamaranku diterima. Ayah Keki menyambut baik dengan kehadiranku. Aku dan Keki menikah dengan pesta besar-besaran di desa ini. Yang aku tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Ini malam pertama kami. Setelah aku menutup pintu kamar, kulihat Keilani sudah duduk di tepi ranjang menungguku. Dia tersenyum manis menyambutku. Syukurlah kita bisa halal sekarang. Ucapku duduk di samping Keki. Aku buka baju dulu. Ucap Keki sambil membuka bajunya. Astaga, ternyata Keki lebih tidak sabaran daripada aku. Padahal dia masih perawan, apakah karena belum pernah melakukan makanya dia sangat penasaran. Aku juga ikut membuka baju dan pasrah diperlakukan apapun. Tapi buka baju, kok hanya bagian belakang saja? Tanyaku heran, bagian depan tubuh Keki masih tertutup. Dari tadi aku susah sekali menahannya, Kak. Baju pengantin ini terlalu ribet, punggungku gatal, tolong garukin, Kak. Ucap Keki menghadapkan punggung putih mulusnya di depanku. Nasib, ternyata malam pertamaku diawali menggaruk punggung istriku. Aku harus bersabar lagi hingga istriku ini merasa nyaman. Sudah? Tanyaku berharap secepatnya bertempur di ranjang. Belum, agak kiri dikit, Kak. Bukan, kanan dikit. Jawab Keki mengarahkan tanganku menggaruk punggungnya. Ini? Iya, itu. Jawab Keki merasa pas ku garuk. 10 menit setelahnya. Lega, dari tadi punggungku gatal, baju ini panas dan berat. Keluh Keilani sambil menutup punggungnya. Loh, kok dipakai lagi bajunya, Ki? Tanyaku. Bentar ya, Kak. Aku lapar. Keilani keluar dari kamar. Ya, menunggu lagi. Aku berbaring di tempat tidur dan bersabar lagi. Halo Mas Pusaka, ini aku bawakan ramuan dari Mbak Ireng. Ningrum muncul dari pintu sambil membawa segelas air ramuan dari Mbak Ireng. Dan minuman itu sudah biasa aku minum untuk penyembuhan. Itu ramuan apa? Tanyaku pura-pura tidak tahu. Kata Mbak Ireng agar sehat, begitu, Mas Pusaka. Jawab Ningrum, lalu berlalu keluar kamar.
Tunggu, Rum! Ningrum berhenti di ambang pintu. Apa, Mas? Namaku Bima, bukan Pusaka. Aku berusaha menahan malu, salahku juga karena awal pertemuan kami, aku mengatakan kata Pusaka dari lahir. Oh, bukankah nama Mas Pusaka? Itu nama dari lahir, bukan? Aku menepuk jidat. Bocah ini ada-ada saja jawabannya. Dia tertawa sambil menutup pintu dari luar. Keki belum juga masuk ke kamar, padahal aku sudah lama menahan. Setelah minum ramuan dari Mbak Ireng, aku berbaring lagi sambil menunggu Keilani. Kak, ini aku bawakan makanan. Syukurlah Keilani akhirnya masuk ke kamar. Dia meletakkan nampan berisi makanan di atas meja. Aku langsung bangkit dan duduk. Ini, ucap Keilani sambil menyodorkan teh hangat. Aku menerimanya dan langsung meminum sampai habis. Aku berdiri dan meletakkan gelas di atas meja. Setelah itu aku mendekati Keilani. apakah aku bisa bergulat sekarang dengan istriku? Wajahku kudekatkan dengan Keki. Tangannya ku genggam. Keilani langsung menendang perutku hingga aku terjatuh di lantai. Aduh, kenapa aku ditendang, Ki? Aku memegang perutku. Bukankah kamu ingin kita bergulat? Jawab Keilani sambil mengepalkan tangannya seperti ingin meninju menyerangku. Astaga Keilani istriku, aku ingin kita melakukan malam pertama kita. Jawabku menepuk jidat. Oh, hei, maaf Kak. Aku tidak mengerti. Beginilah punya istri perawan yang masih polos. Dia handal dalam bertarung tapi tidak handal dalam pertarungan malam pertama. Dengan sabar dan lemah lembut, aku memperlakukan istriku agar dia nyaman dan menikmatinya. Malam ini kami melebur cinta menjadi satu dalam sebuah ikatan pernikahan. 6 tahun sesudahnya. Lana, ayah bawakan hadiah untukmu. Teriakku membawa boneka untuk anakku Lana. Pulang dari perkebunan, aku langsung ke pasar membeli 3 buah boneka. Sambil duduk membuka sepatu, Lana berlari menghampiriku. Ayah! Lana memelukku. Ini ayah bawakan sesuatu untukmu. Aku menyodorkan boneka ke putriku. Untuk apa ini, ayah? Aku tidak suka boneka, aku maunya layang-layang. Lana tidak menerima boneka dariku. Ayahmu sudah pulang, Lan? Istriku membawakan teh hangat. Setelah meletakkan di atas meja, Keilani duduk di sampingku. Kak Bima, Lana tidak suka boneka. Bisik Keilani. Oh tidak. Apakah putriku mewarisi sikap ibunya waktu kecil? Aku tersenyum menatap istriku dan putriku. Aku merasa bahagia merangkul mereka berdua. Sampai sekarang ada yang belum terungkap. Siapa penyalur gadis-gadis dari Guntur untuk dibawa ke luar negeri? Dan Nirani bersama Bu Minten tidak ada kabar setelah keluar dari rumah itu.